Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para alim, para kaspuhan, para sepuh, para tamu undangan, para hujjaj, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya berharap di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya secara pribadi saya menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsir, pertama kepada keluarga Bu Haji yang sudah memberikan fasilitas setiap akhir pekan, setiap akhir bulan pekan terakhir, juga kepada para panitia yang sudah bekerja dari sore barangkali mempersiapkan segalanya untuk acara yang spesial pada malam ini, dan tentu juga kepada kawan-kawan yang telah mengajak kawan-kawan, kawannya ngajak kawannya lagi. Semakin banyak kita ngajak kawan, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Dan terima kasih juga pada hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kita, nafas kita, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh panitia KIAS namanya ya, Kajian Islam Adalah Solusi, karena mungkin sudah beberapa kali kajian malam Senin ini terlalu monoton ya. Nah, maka dibuat variasi yang sedikit berbeda supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak boring. Maka pada malam ini dibuat spesial ya. Biasanya tidak ada layar, sekarang ada layar. Biasanya tidak ada infocus, sekarang ada LCD dan lain sebagainya. Ini teknologi maju hari ini yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kita mendapatkan pemahaman dalam hal ini adalah materi-materi yang akan kita sampaikan. Baik, yang pertama materi kita itu untuk sampai Isya ya. Untuk sampai Isya mudah-mudahan cukup tentang dosa investasi. Biasanya kalau investasi itu apa? Wah, beli rumah yang kedua, invest. Untuk apa? Anak incu. Nah, anak incu sudah kepikiran sama kita. Jadi kalau biasanya ngomong investasi itu ya, usaha, bisnis, modal, nah itu invest. Orang jarang yang ternyata dosa juga ada dosa investasi. Artinya kita tidak berbuat sesuatu tapi kita mendapatkan getahnya. Itu nanti kita kesana pembahasannya. Kita mulai dari tafsir ayat Al-Quran dulu ya. Ini surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayatnya sudah berbicara tentang dosa. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tafsirnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, akhbir ya Muhammad, kabarkanlah wahai Muhammad
Kepada siapa? Kepada ibadiyal mukminin, kepada hamba-hambaku yang mukmin. Jadi kalau kita mukmin termasuk yang mendapatkan kabar ini dari Muhammad ya. Ibadiyal mukminin alladzina afrutu fil jinayati ala anfusihim. Siapa itu? Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jinayat, perbuatan dosa. Meskipun wabil khusus jinayat itu nanti kaitannya dengan pembunuhan. Ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wal athami, dengan dosa-dosa. Jadi berapapun manusia umat Islam kaum mukminin, maka mereka akan diseru oleh Allah ketika mereka banyak dosa. Dosanya dari bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wal athami, dan dari dosa-dosa. Berapapun dosa yang mereka miliki, Rasul diminta untuk menginformasikan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, ay la tayasu min maghfiratillah wa rahmatihi. Jangan berputus asa dari apa? Dari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmatnya. Optimisme terus dibangun. Sebesar apapun dosa, maka Allah tetap akan memberikan peluang kepada hamba Muhammad SAW yang mukmin. Pokoknya apa? Jangan berputus asa. Ketika berbuat dosa, jangan berputus asa, tetap minta ampun. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu ta'ala yaghfu an jami'id dzunubi liman syaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa liman syaa, kepada siapapun hambanya yang Allah kehendaki. Kalau kita ingin dikehendaki Allah diampuni dosanya, ya mintalah sama Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti ketika kita istighfar, kita masuk dalam kelompok, masuk dalam golongan orang-orang yang akan Allah kehendaki untuk dosanya diampuni. Tapi kalau kita istighfar juga tidak, jangan harap masuk dalam kelompok orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya. Maka apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa. Kemudian wa in kanat mislu zaidil bahri, meskipun dosamu itu seluas lautan. Ada yang tahu luas lautan? Ada lah, cuma nggak mau bilang aja. Kalau bilang ini salah. Karena lautan kita sedang dikirim banjir bandang di Sumatera. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Azimul maghfirah. Allah itu besar sekali ampunannya. Wasi'ur rahmah, luas sekali rahmatnya. Besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada apa-apanya kalau hanya untuk mengampuni dosa, itu enggak ada apa-apanya. Artinya apa? Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sebesar apapun. Kenapa? Luasnya lautan tidak seluas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak sebesar maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak sampai sini, aduh saya udah dosa besar begini, gimana kalau sholat diterima enggak? Tergantung sholatnya udah masuk waktu belum. Kalau masuk waktu diterima, kalau belum khusyuk pun ditolak. Kenapa belum masuk waktu? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan optimisme melalui nabinya untuk menyampaikan, hai orang mukmin, sebesar apapun dosamu, setinggi apapun dosamu, seluas apapun dosamu, jangan sekali-kali putus asa untuk tetap minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini biasanya kalau di doa-doa itu suka dibaca dulu ayat ini baru kemudian doa gitu. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa jangan putus asa dengan dosa-dosa yang kita punya. Punya dosa? Kok kenceng ngomongnya? Di sini mengaku ya banyak dosanya. Jadi emang perlu ada pengajian supaya ngaku bahwa dia punya dosa. Sebesar apapun dosa kita, pokoknya kita tidak boleh putus asa, tetap minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semuanya. Wah, kalau gitu besok berdosa-dosa saja, karena nanti minta ampun lagi. Ya silakan saja. Yang penting jangan putus asa minta ampun. Tapi jangan menyengaja, dosa lagi, ampun lagi, dosa lagi. Nanti apa? Ini menyengaja, akan diampuni. Kita bergeser sedikit setelah tadi bicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Apa sih yang menjadi harapan kita sebagai seorang muslim? Semua kita punya harapan. Semua kita punya impian. Kita punya harapan, kita punya mimpi. Kira-kira kalau kita seorang muslim itu apa harapannya? Satu, punya harta yang melimpah. Setuju? Enggak yakin ya? Ustaz, saya lebih suka diuji dengan kemiskinan daripada kekayaan, Ustaz. Bagus. Tapi itu enggak normal. Yang normalnya apa? Punya harta yang melimpah. Makanya usahakan tuh jungkir balik. Ibaratnya apa? Sepatu di kepala, kopiah di kaki kan gitu. Ibaratnya P7, pergi pagi pulang petang pendapatan pas-pasan. Nah, gitu. Semua dipakai untuk itu. Untuk apa? Pengen yang melimpah. Yang kedua, kalau hartanya sudah melimpah, pasti ingin rajin beribadah. Setuju? Itu rumusnya. Banyak harta terus rajin ibadah, rumusnya begitu. Kalau salah apa enggak? Naudzubillah min dzalik. Ya ini ideal, kita bisa ideal ya. Mimpi harapan kita punya harta melimpah, rajin beribadah, banyak bersedekah. Pokoknya apa aja yang kira-kira sedekah, coy gitu. Harapan, mimpi, ya, punya harta melimpah, rajin beribadah, banyak bersedekah, sering haji dan umroh, bolak-balik. Apalagi sekarang sudah boleh haji mandiri, banyak backpacker untuk membiayainya. Kita bisa haji umroh sendiri, bolak-balik. Ini harapan kita. Wafatnya husnul khotimah. Semua itu cuma. Sudah punya harta melimpah, rajin beribadah, banyak bersedekah, sering haji umroh, wafatul khotimah, lalu apa? Akhirat jannah. Gak ada lagi yang dikhawatirkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana peluang kita untuk mendapatkan itu semua? Bagaimana harapan-harapan tadi bisa kita dapat? Kita lihat dulu peluang-peluang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar di antara kalian. Cukup dua juga, jihad dan sabar. Sudah nampak? Kira-kira kalau tadi hujan besar datang sih. Kalau banjir bandang datang sini enggak? Ya enggak lah, banjir bandang mau Ustaz masa datang, jalan juga tertutup. Hujan aja besar misalnya. Tantangan. Jihadnya dilakukan tidak, sabarnya dikatakan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan merasa cukup dulu dengan tadi akhirat jannah. Kecuali apa? Allah sudah melihat kita, jihadnya kelihatan, sabarnya kelihatan. Orang yang berani berjihad pasti orang yang sabar. Orang sabar itu apapun tantangannya, apapun hambatannya, apapun gabungannya, kalau itu untuk kebaikan tetap dia akan maju. Apapun hambatannya, itu orang sabar. Selama untuk kebajikan, selama untuk kebaikan, apapun hambatannya, ATHGR-nya apapun, dia akan berangkat. Kenapa? Ini jihadnya, ini surganya. Allah begitu. Kalau ingin surga tadi, akhirat jannah, ya ini dulu lakoni. Kita tunjukkan dulu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mana nilai jihadnya dan mana nilai sabarnya. Jangan merasa puas dulu ternyata hidup kita dikelilingi dosa dan dosa. Satu, dosa karena kesalahan diri sendiri dan kesalahan diri pada orang lain. Tidak sholat, dosa sendiri. Menipu orang, dosa menyakiti orang lain. Membunuh orang, dosa menyakiti orang lain. Ini ada dosa pertama, dosa kesalahan pribadi dan dosa kesalahan pada orang lain. Kita berbuat salah pada orang lain, mendolimi orang lain, maka apa? Kita dapat dosanya. Tapi kalau tadi tidak sholat, tidak puasa, tidak tutup aurat, tidak sedekah, tidak ibadah segala macam, itu dosa pribadi. Tapi ada dosa-dosa yang menimpa kita ketika kita melakukan kezaliman pada orang lain, masuk dalam kelompok yang pertama. Kalau kita tidak sholat berdosa wajar? Kalau kita menyakiti orang berdosa wajar? Nah, yang tidak wajar ya ini dosa karena kesalahan orang lain. Orang lain yang berbuat dosa, kok kita dapat juga dosanya? Orang lain yang bermaksiat, kenapa kita dapat dosanya?
Orang lain melakukan kejahatan, kenapa kita dapat? Ini yang tidak wajar. Loh, kenapa ente yang maksud aku yang dosa? Aku juga kena dosanya. Maka apa? Diakumulasikan dua dosa ini. Oke lah misalnya, yang pribadi-pribadi sudah bisa kita selesaikan. Banyak tobat, banyak zikir, banyak ibadah selesai. Yang kepada orang lain juga sudah mulai kita minimalisir. Tidak menggunjing orang, tidak menyakiti orang, tidak mendolimi orang, tidak menipu orang, tidak segala macam. Dari informasi adanya pembunuhan, adanya perzinahan dan lain sebagainya, yang mengerjakan dosanya kan mereka. Kita cuma nonton TV, nonton berita, tapi ada tuh dosa yang lempar kita sampai pada kita dari kejahatannya mereka. Ini yang aneh. Kok mereka yang melakukan kejahatan, kok kita mendapatkan dosanya? Gak masuk di logika. Nah, supaya masuk nanti kita akan bahas. Gimana logikanya Pak Ustaz? Ini contoh dosa ke-1 kaitannya dengan dosa mendolimi orang lain. Padahal orang yang mendolimi orang lain itu pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa dosa juga. Dosa apa? Dosa mencaci maki orang, dosa makan harta orang, dosa menumpahkan darah orang, dosa memukul orang dan seterusnya. Akhirnya apa? Si fulan ini yang datang menghadap Allah dengan pahala-pahala tadi, zakat, puasa, haji, tiba-tiba ada yang nuntut di akhirat itu. Ya Allah, si fulan itu dulu memakan hartaku dengan cara batil, dulu menumpahkan darah keluargaku, dulu membunuh saudaraku, dulu mendolimiku, mencaci makiku. Ternyata si fulan yang tadi sudah berpikir mendapatkan jannah dengan dosa puasa, zakat, hajinya mulai digerogoti karena dia punya kesalahan pada orang lain. Maka apa? Digerogoti. Pahala dia, kebaikan dia yang tadi sholat zakat dipindahkan kepada orang-orang yang dulu dizoliminya. Pahala dia tidak cukup dipindahkan kepada orang yang dulu dizolimi. Tidak cukup, kenapa? Masih tekor bahasa kita. Dosanya orang-orang yang dizolimi dipindahkan ke si fulan. Akhirnya apa? Allah kemudian firmankan, summa toriha finnar. Orang yang tadi sudah berharap surga dengan pahala sholat, puasa, haji, akhirnya apa? Mereka tinggal di neraka jahanam. Gugurlah harapan tadi. Akhirat jannah gugur. Akibat apa? Dosa pribadi dan dosa pada orang lain. Ini yang kita sebut dengan dosa investasi. Apa itu? Dosa investasi itu nanti ceritanya begini. Jika ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Kenapa? Kita sudah paham bahwa itu adalah fardu 'alal kifayah. Jika ada orang yang berzina, siapakah yang berdosa? Yang berdosa adalah yang berbuat. Tetapi jika umat Islam tidak melakukan apa-apa terhadap pelaku perzinahan, maka apa? Seluruh umat Islam jadi berdosa. Sama seperti tadi. Jika ada orang meninggal, umat Islam tidak melakukan apa-apa, tidak memandikan, tidak mengkafani, tidak menyolatkan, tidak menguburkan, maka apa? Seluruh kaum muslim berdosa. Ini juga sama. Jika ada fulan dan fulanah berzina, lalu kita cuma diam saja, tidak bertindak apa-apa, tidak melakukan apa-apa, maka apa? Seluruh umat Islam berdosa. Dosanya apa? Dosanya karena diam, tidak melakukan apa-apa. Harusnya jika ada yang meninggal, ya tadi kita kafani, kita mandikan, kita serahkan, kita kuburkan. Berarti ada action kita terhadap yang meninggal. Mestinya ada action kita juga terhadap orang yang berzina. Selama ini yang berzina ada banyak macam kan? Makin istiqomah. Kok nggak ada yang peduli kok? Nggak ada yang nangkep, nggak ada yang kemudian mengarah ke desa supaya saya malu, nggak ada. Maka semakin marah. Gara-gara apa? Umat Islamnya tidak melakukan apa-apa. Az-zaniyatu zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deratlah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Ada di Jatiwangi yang sudah melakukan ini? Kenapa Bu? Yang zina ada? Kok tahu? Ya, itu bukan rahasia umum, Ustaz.
Tapi adakah yang kemudian berzina kita bawa ke desa lalu kita cambuk sekali, ada? Kalau ada pasti yang nyambung kita ke polisi. Ya nggak main hakim sendiri. Padahal nggak sendiri itu rame-rame. Lalu dosanya di mana? Kok kita kena? Karena tadi kita tidak melakukan ini, tidak fajlidu, tidak mencambuk mereka, tidak menghukum mereka, tidak mendera mereka. Dosa kita di sini karena kita diam saja. Akhirnya apa? Ya berzina semakin leluasa. Kenapa? Lo nggak ada yang peduli. Gak ada yang menghukumi mereka. Jika ada orang yang membunuh siapa yang berdosa? Si pembunuh dong. Seluruh umat Islam bisa berdosa. Mengapa? Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk kisos bagi pembunuh. Diwajibkan. Ada di sini kalau pembunuh kita bunuh lagi? Ada kasusnya? Oh, di mana-mana tidak ada. Yang ada apa? Pembunuhnya apa? Bunuh diri di Mapolres, di penjara. Wah, luar biasa. Sudah membunuh, dia bunuh diri, sudah. Gak ada lagi peluang mendapatkan surga. Ayat ini memberitakan kepada kita jika ada orang yang melakukan pembunuhan tadi, melakukan jinayat, maka apa? Allah memberikan kepada kita kewajiban untuk menghukumi mereka dengan cara apa? Dengan cara dibunuh kembali. Kisos namanya. Ini hak anak Adam. Kalau jinayat itu hak anak Adam, hukumannya boleh diganti. Tapi kalau zina yang dicambuk, hukumannya nggak boleh diganti, karena itu hak Allah. Apa indikasinya? Apabila keluarganya memaafkan si pembunuhnya, maka dia tidak dikisos, tetapi apa? Diganti dengan bayar denda 1000 dinar emas. 1 dinar itu 4,25 gram. 1000 berarti 4.250 gram. Ayeuna kali 3 juta. Coba kalau kali 2 juta, 4.250 kali 2 juta, itu sudah punya uang 80 miliar atau 8 miliar. Nah, kalau gitu pilih, udah kita maafkan aja. Oh, kita jadi kaya raya dengan itu jinayat. Diberikan pilihan kepada ahli warisnya, apakah mau kisos ataukah kemudian dimaafkan. Jika dimaafkan, atau kalau tidak ada 1000 dinar emas diganti dengan 100 ekor unta. Oh, tak usah lagi dari. Jika ada orang yang mencuri, siapakah yang berdosa? Ya tadi sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wasariqu wasariqatu faqtu. Pencuri perempuan dan pencuri laki-laki, maka potonglah tangan keduanya. Allah menegaskan kepada kita hukuman bagi para pencuri apa? Potong tangannya. Ada di sini? Indonesia ada? Nah. Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa? Ayatnya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di sini, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, yang tadi itu dari hukuman para pezina, hukuman para pencuri, hukuman para pembunuh, itu Allah memberitakan putuskan tadi kejahatan tadi dengan hukum Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa yang maksud? Orang-orang yang teriak bertentangan dengan hak asasi manusia, itu hawa nafsu mereka pengennya begitu. Sementara Allah mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum. Kau jangan ikuti selera mereka. Hari ini kita suka dengan selera yang mereka. Hari ini kita ikut dengan selera yang mereka. Hari ini kita tunduk patuh dengan selera yang mereka. Makanya apa? Hukum Allah lewat. Ini sumber dosa kita. Padahal tadi sudah harta melimpah, rajin ibadah, banyak sedekah, husnul khotimah, jangan kandas semua. Mari kita hitung dosa investasi kita dari mulai pembunuhan, perzinahan, pencurian, hukum Allah Subhanahu wa taala diabaikan, pembantian umat Islam hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kita nanti akan dituntut dengan orang-orang Gaza, kemana suara kaum muslimin ketika kami dibantai. Makanya pembunuhan setiap hari ada, perzinahan setiap hari ada, hukum Islam setiap hari diabaikan, ada di mana-mana. Kira-kira kalau kita putar jam itu sudah berapa dosa investasi yang tanpa kita sadari. Dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Tadi ngurusin jenazah, motong tangan pencuri, mencambuk pezina,
membunuh kisos, menerapkan itu semuanya kewajiban yang dibebankan Allah kepada jamaah. Nggak bisa individual, Pak. Misalnya Bapak sangat tegas dengan syariat Islam. Naudzubillah min dzalik. Anaknya mencuri misalnya. Panggil, Densi. Kata Allah, wasariku wasarikatu fakturir. Mana tangan? Siap goloknya. Gak bisa. Karena apa? Itu bukan jamaah yang diperintahkan Allah untuk melaksanakannya. Itu keluarga. Keluarga tidak bisa menerapkan hukum Allah. Harus berjamaah. Harus fardu al-kifayah. Sementara fardu kifayah itu 90%. Yang ibadah zikir itu cuma 10%. Itu berbicara pribadi saja. Sholat sehari 5 waktu. Bermuamalah Bapak Ibu setiap saat. Yang paling sering online, betul? Tahu-tahu kiriman datang. Tiap hari, tiap saat. Ini yang kita sebut dengan dosa investasi, dosa yang berasal dari dosa berjamaah atau fardu kifayah yang tidak bisa kita laksanakan. Semua ini tidak bisa diamalkan oleh individu ataupun oleh jamaah tertentu. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan siapa yang sah untuk melaksanakan hukum-hukum tadi. Bukan individu, bukan ormas, bukan juga jamaah, tapi harus institusi resmi. Kalau dalam bahasa kita ada istilah hakim, harus hakim yang melaksanakannya, tidak boleh kemudian individu. Maka jika kemudian kita yang melaksanakannya, hukumnya tidak boleh, tidak bisa, hukumnya haram. Maka apa? Semua ini merupakan kewajiban dari institusi. Negara kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan tadi fardu kifayah yang meninggal, fardu kifayah yang mencuri, fardu kifayah yang membunuh, fardu kifayah yang berzina, fardu kifayah diabaikannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Jangan tenang-tenang dulu. Negara kita punya tanggung jawab untuk itu. Selama tidak ada negara yang melaksanakan fardu kifayah, dosa investasi akan terus mengalir. Kalau kita nggak peduli dengan situasi yang ada sekarang, ya sudah, mereka yang sebenarnya seperti itu semakin menikmati. Umat Islamnya apa? Umat Islamnya hanya tawadhu saja, diam saja, khusyuk dengan ibadahnya. Sementara di luar sana berbagai macam bentuk kerusakan terjadi, tidak ada yang peduli. Maka kita nggak boleh diam. Konteksnya tadi dalam rangka melaksanakan fardu alal kifayah, tidak hanya ngurusi jenazah. Itu mah sudah bisa. Bagaimana menghentikan dosa investasi dan dosa kifayah itu? Kan kita tadi pengen yang akhirat jannah. Berarti yang ini harus diselesaikan dulu. Kalau kita ingin tadi mengejar mimpi kita tadi yang di awal, maka apa? Yang ini harus kita selesaikan sebelum ajal menjemput kita. Ini kita bereskan dulu. Entah kapan Allah memanggil kita, yang penting apa? Yuk kita bereskan dulu urusan dosa jariyah, dosa kifayah, dosa invest. Kita bereskan dulu. Tanpa mengurangi kekhusyuan para jamaah, kekhuduan para jamaah dalam melaksanakan ibadah-ibadah fardiyahnya, tanpa mengurangi itu. Itu juga penting karena apa? Modal kekuatan mental. Mental ini kita siapkan dengan tadi ibadah yang getol sama Allah. Kenapa? Kita akan ikut mikirin negara. Coba kalau yang mikirin negaranya orang yang tahajud tiap malam, saya yakin negaranya akan berbeda dengan hari ini. Sebuah hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Oh, saya tidak tahu kalau negara ini itu belum menerapkan hukum Islam. Saya betul tidak tahu. Oke lah, anggap saya masuk sini, masuk pura-pura lupa. Padahal tahu. Atau dipaksa Ustaz, dipaksa ya oke lah. Atau tidak sengaja. Kalau nggak sengaja itu sekali-sekali. Kalau selalu berarti apa? Sengaja. Istiqomah. Maka jika tiga keadaan ini ada di tengah-tengah kita, oke lah. Rufi al-qalam an salasin. Allah akan mengangkat pena. Artinya apa? Kita tidak akan diberi dosa, tapi Allah maafkan. Jika kondisinya satu tidak sengaja, dua lupa, atau kemudian karena dipaksa. Nah, apakah kondisi ini terpenuhi semua hari ini? Kita kaji. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa perbuatan yang dipaksa atau terpaksa. Jika kemudian hari ini ketika hukum-hukum yang Allah fardukan tadi tidak dilaksanakan dan kita rela, nah beda dengan saya terpaksa sebenarnya. Pengennya sih begitu. Itu berbeda
Akhirnya nanti hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dosa diberikan ataukah tidak? Tergantung apa kita terpaksa ataukah tidak. Kalau kita rela dan setuju, apalagi membela dan memperjuangkannya, kita tidak masuk dalam kategori terpaksa. Dosa kifayah akan terus mengalir hanya kepada siapa? Umat Islam yang hanya dia. Biarin aja, yang penting kita enggak. Itu bahasa-bahasa halus yang menghina bukan kita. Akhirnya kita nggak peduli dengan situasi kita hari ini. Artinya apa? Kita masuk dalam kelompok yang takut, Ustaz. Oke lah, kalau takut itu nanti ada urusannya lagi yang lain. Ini kalau tidak mau, kalau takut beda kan? Ini tidak mau atau tidak peduli dengan situasi negara kita. Makanya apa? Dosa kifayah itu akan Allah berikan kepada umat Islam yang lainnya. Berarti kalau gitu kita nggak boleh berbicara. Harus kita sampaikan suara kita, suara umat Islam, suara perubahan kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam berarti rela dengan dosa kifayah. Terhadap sebuah kemungkaran itu kita tidak boleh diam. Apalagi ridho misalnya. Contoh misalkan hari ini, ketika ada seruan dari Kemendak untuk Natal bersama, Bapak Ibu ridho atau setuju? Kalau ridho, ya ke bawah sudah. Hati kita setuju, ya sudah. Ridho dengan gagasan itu, ya ke bawah sudah. Tapi kalau kita tolak mentah-mentah dalam hati kita, selamat kita. Karena yang ngajak bukan orang ngajak-ngajak, ini pejabat level tinggi di Kementerian Agama yang ngajak itu. Kalau yang ngajak saya mungkin nggak begitu mengaruh, tapi kalau yang ngajak seorang menteri akan ngaruh. Kita, Anda jangan diam. Wajib untuk berbuat sesuatu dalam rangka apa? Tadi, supaya dosa kifayah itu bisa kita hentikan. Apa amalannya? Amal dakwah itu amal qaul, ucapan, qauliyah, yaitu amal dakwah untuk kembali mengembalikan kehidupan Islam. Hukum Allah yang sudah kita banyak lupakan tadi ya, tentang kisos, jinayat, jilid bagi pezina, segala macam yang tadi itu mesti kita hangatkan kembali supaya ada dorongan bahwa kita punya dosa investasi kalau kita hanya berdiam diri saja. Amal dakwahnya wajib dalam rangka fardu kifayah. Amal dakwah harus secara berjamaah. Amal dakwah dalam rangka apa? Wajib mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali itu saja untuk materi pertama tentang dosa investasi, dan kita sudah punya jawabannya. Ingin menghentikan dosa kifayah, maka kita tidak boleh hanya diam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.